Islam masuk ke Nusantara dibawa para pedagang dari Gujarat, India, di abad ke-14 Masehi. Teori masuknya Islam ke Nusantara dari Gujarat ini, disebut juga sebagai teori Gujarat. Demikianlah menurut buku-buku sejarah yang sampai sekarang masih menjadi buku pegangan bagi para pelajar kita, dari tingkat sekolah dasar hingga lanjutan atas, bahkan di beberapa perguruan tinggi. Namun tahukah Anda, bahwa teori Gujarat ini berasal dari seorang orientalis asal Belanda yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk menghancurkan Islam? Orientalis ini bernama Snoekhur Gronje, yang demi mencapai tujuannya, ia mempelajari bahasa Arab dengan sangat giat, mengaku sebagai seorang Muslim, dan bahkan mengawini seorang Muslimah, anak seorang tokoh di zamannya. Menurut sejumlah pakar sejarah dan juga arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat itu. Mengutip buku Gerilya Salib di Serambi Makkah yang banyak memaparkan bukti-bukti sejarah soal masuknya Islam di Nusantara, Peter Bellwood, Reader in Archaeology di Australian National University, telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia dan Asia Tenggara. Bellwood menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, yang berarti Nabi Muhammad belum lahir, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang, menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. Temuan beberapa tembikar Cina serta benda-benda perunggu dari zaman dinasti Han, dan zaman-zaman sesudahnya di selatan Sumatera dan di Jawa Timur membuktikan hal ini. Dalam catatan kakinya, Museum Nasional di Jakarta, memiliki beberapa bejana keramik dari beberapa situs di Sumatera Utara. Selain itu, banyak barang perunggu Cina, yang beberapa di antaranya mungkin bertarikh akhir masa dinasti Zhou, sebelum 221 sebelum Masehi, berada dalam koleksi pribadi di London. Benda-benda ini dilaporkan berasal dari kuburan di Lumajang, Jawa Timur, yang sudah sering dijarah. Bellwood dengan ini hendak menyatakan, bahwa sebelum tahun 221 sebelum Masehi, para pedagang pribumi diketahui telah melakukan hubungan dagang dengan para pedagang dari Cina. Masih menurutnya, perdagangan pada zaman itu di Nusantara dilakukan antar sesama pedagang, tanpa ikut campurnya pihak kerajaan. Sebab, kerajaan Buddha Sriwijaya yang berpusat di selatan Sumatera, baru didirikan pada tahun 607 Masehi. Tapi bisa saja terjadi, kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di beberapa pesisir pantai sudah berdiri. Di Jawa, masa sebelum Masehi juga tidak ada catatan tertulisnya. Pangeran Aji Saka, baru diketahui memulai sistem penulisan huruf Jawi kuno berdasarkan pada tipologi huruf Hindustan, pada masa antara 0 sampai 100 Masehi. Dalam periode ini, di Kalimantan telah berdiri Kerajaan Hindu Kutai dan Kerajaan Langkasuka di Kedah, Malaya. Tarumanegara di Jawa Barat, baru berdiri tahun 400-an Masehi. Di Sumatera, agama Buddha baru menyebar pada tahun 425 Masehi, dan mencapai kejayaan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina, juga diakui oleh sejarawan G.R. Tibbets. Bahkan Tibbetslah, orang yang dengan tekun meneliti hubungan perniagaan yang terjadi antara para pedagang dari Jazirah Arab, dengan para pedagang dari wilayah Asia Tenggara pada zaman pra-Islam. Tibbets menemukan bukti-bukti, adanya kontak dagang antara negeri Arab dengan Nusantara saat itu. Keadaan ini terjadi, karena Kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad ke-5 Masehi, tulis Tibbets. Jadi, peta perdagangan saat itu terutama di selatan, adalah Arab, Nusantara, dan Cina. Sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan, bahwa menjelang seperempat tahun 700 Masehi atau sekitar tahun 625 Masehi, yang dimana hanya berbeda 15 tahun setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, atau 9,5 tahun setelah Nabi Muhammad berdakwah terang-terangan kepada bangsa Arab, di sebuah pesisir pantai Sumatera, sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya. Di perkampungan-perkampungan ini, orang-orang Arab bermukim, dan telah melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi dengan jalan menikahi perempuan-perempuan lokal secara damai. Mereka sudah beranak pinak di sana.
Dari perkampungan-perkampungan ini, mulai didirikan tempat-tempat pengajian Al-Quran dan pengajaran tentang Islam, sebagai cikal bakal madrasah dan pesantren. Umumnya, juga sekalian tempat beribadah. Temuan ini diperkuat Profesor Dr. Hamka yang menyebut bahwa, seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi, telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Ini sebabnya, Hamka menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam di tanah air. Hamka juga menambahkan, bahwa temuan ini telah diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah dunia Islam di Princeton University di Amerika. Dari berbagai literatur, diyakini bahwa kampung Islam di daerah pesisir barat Pulau Sumatera itu bernama Barus, atau yang juga disebut Vansur. Kampung kecil ini, merupakan sebuah kampung kuno yang berada di antara kota Singkil dan Sibolga, sekitar 414 km selatan Medan. Di zaman Sriwijaya, kota Barus masuk dalam wilayahnya. Namun ketika Sriwijaya mengalami kemunduran dan digantikan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, Barus pun masuk dalam wilayah Aceh. Amat mungkin, Barus merupakan kota tertua di Indonesia. Mengingat, dari seluruh kota di Nusantara, hanya Barus yang namanya sudah disebut-sebut sejak awal Masehi oleh literatur-literatur Arab, India, Tamil, Yunani, Syria, Armenia, Cina, dan sebagainya. Sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus, salah seorang gubernur kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir pada abad kedua Masehi, juga telah menyebutkan bahwa di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Baro Usai, yang dikenal menghasilkan wangian dari kapur barus. Bahkan dikisahkan pula, bahwa kapur barus yang diolah dari kayu kamfer dari kota itu, telah dibawa ke Mesir untuk dipergunakan untuk pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Fir'aun sejak Ramses II, atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan buku Nusbatudar karya Ad-Dimashqi, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus, di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Ini memperkuat dugaan bahwa komunitas Muslim di Barus sudah ada pada era itu. Sebuah tim arkeolog yang berasal dari École Française d'Extrême-Orient Perancis, yang bekerja sama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di Lobutua Barus, telah menemukan bahwa pada sekitar abad 9–12 Masehi, Barus telah menjadi sebuah perkampungan multietnis dari berbagai suku bangsa seperti Arab, Aceh, India, Cina, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan sebagainya. Tim tersebut menemukan banyak benda-benda berkualitas tinggi, yang usianya sudah ratusan tahun. Dan ini menandakan, dahulu kala kehidupan di Barus itu sangatlah makmur. Di Barus dan sekitarnya, banyak pedagang Islam yang terdiri dari orang Arab, Aceh, dan sebagainya hidup dengan berkecukupan. Mereka memiliki kedudukan baik dan pengaruh cukup besar di dalam masyarakat maupun pemerintah kerajaan Buddha Sriwijaya. Bahkan kemudian, ada juga yang ikut berkuasa di sejumlah bandar. Mereka banyak yang bersahabat, juga berkeluarga dengan raja, adipati, atau pembesar-pembesar Sriwijaya lainnya. Mereka sering pula menjadi penasehat raja, adipati, atau penguasa setempat. Makin lama, makin banyak pula penduduk setempat yang memeluk Islam. Bahkan ada pula raja, adipati, atau penguasa setempat, yang akhirnya masuk Islam. Tentunya dengan jalan damai, karena tidak ada cerita peperangan, dan tujuannya adalah perdagangan. Sejarawan T.W. Arnold dalam karyanya The Preaching of Islam, juga menguatkan temuan, bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubalik-mubalik Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Setelah abad ke-7 Masehi, Islam mulai berkembang di kawasan ini. Misalnya, menurut laporan sejarah negeri Tiongkok bahwa pada tahun 977 Masehi, seorang duta Islam bernama Pu Ali, atau Abu Ali, diketahui telah mengunjungi negeri Tiongkok mewakili sebuah negeri di Nusantara. Bukti lainnya, di daerah Leran Gresik, Jawa Timur, sebuah batu nisan kepunyaan seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun, bertanggal tahun 1082 telah ditemukan. Penemuan ini membuktikan bahwa Islam telah merambah Jawa Timur di abad ke-11 Masehi.
Dari bukti-bukti ini, dapat dipastikan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di tahun 610 Masehi, 2,5 tahun kemudian atau pada kuartal pertama tahun 613 Masehi menerima wahyu kedua. Lalu 3 tahun lamanya berdakwah secara diam-diam, sampai periode Arkam bin Abil Arkam, sekitar kuartal pertama tahun 616 Masehi. Setelah itu baru melakukan dakwah secara terbuka dari Makkah ke seluruh Jazirah Arab. Menurut literatur kuno Tiongkok, sekitar tahun 625 Masehi, telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera. Jadi, hanya 9 tahun sejak Nabi Muhammad memproklamirkan dakwah Islam secara terbuka, di pesisir Sumatera sudah terdapat sebuah perkampungan Islam. Selaras dengan zamannya, saat itu umat Islam belum memiliki mushaf Al-Quran, karena mushaf Al-Quran baru selesai dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi. Naskah Quran pertama kali, hanya dibuat 7 buah salinan, yang kemudian oleh Khalifah Utsman dikirim ke pusat-pusat kekuasaan kaum muslimin yang dipandang penting, yakni Makkah, Damaskus, Sana di Yaman, Bahrain, Basro, Kufah, dan yang terakhir dipegang sendiri oleh Khalifah Utsman. Naskah Quran yang 7 itu, dibubuhi cap kekhalifahan, dan menjadi dasar bagi semua pihak yang berkeinginan menulis ulang. Naskah-naskah tua dari zaman Khalifah Utsman bin Affan itu masih bisa dijumpai, dan tersimpan pada berbagai museum dunia. Satu di antaranya, tersimpan pada museum di Tashkent, Asia Tengah. Mengingat bekas-bekas darah pada lembaran-lembaran naskah tua itu, maka pihak-pihak kepurbakalaan memastikan bahwa naskah Quran itu merupakan Al-Mushaf yang tengah dibaca Khalifah Utsman, sewaktu mendadak kaum perusuh di ibu kota menyerbu gedung kediamannya, dan membunuh sang khalifah. Perjanjian Versailles adalah perjanjian damai yang diikat pihak sekutu dengan Jerman pada akhir Perang Dunia Pertama. Di dalam pasal 246, mencantumkan sebuah ketentuan mengenai naskah tua peninggalan Khalifah Utsman bin Affan, yang berbunyi, di dalam tempo 6 bulan sesudah perjanjian sekarang ini memperoleh kekuatannya, pihak Jerman menyerahkan kepada Yang Mulia Raja Hejaz naskah asli Al-Quran dari masa Khalifah Utsman, yang diangkut dari Madinah oleh pembesar-pembesar Turki. Dan menurut keterangan, telah dihadiahkan kepada bekas Kaisar William II. Oleh sebab itu, kitab Al-Quran berbentuk buku belum sampai di Nusantara. Cara berdoa dan beribadah di Nusantara pada saat itu, diyakini hanya berdasarkan ingatan para pedagang Arab Islam, yang juga termasuk para al-hufadz atau penghafal Al-Quran. Konsekuensinya, ajaran yang disebarkan pun, belum melewati mazhab-mazhab seperti Imam Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Serta belum menggunakan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim dan sebagainya, tapi langsung dari perkataan para pedagang Arab, yang bisa dibilang, mereka adalah sahabat Nabi, karena masih satu generasi dengan Nabi Muhammad. Menengok catatan sejarah, pada seperempat abad ke-7 Masehi, Kerajaan Buddha Sriwijaya tengah berkuasa atas Sumatera. Untuk bisa mendirikan sebuah perkampungan yang berbeda dari agama resmi kerajaan, tentu membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum diizinkan penguasa atau raja. Harus bersosialisasi dengan baik dulu kepada penguasa, hingga akrab dan dipercaya oleh kalangan kerajaan maupun rakyat sekitar. Para pedagang Arab ini, secara perlahan menyebarkan Islam dengan melakukan pembauran, dengan jalan menikahi perempuan-perempuan pribumi dan memiliki anak. Setelah semua syarat itu terpenuhi, barulah mereka bisa mendirikan sebuah kampung, di mana nilai-nilai Islam bisa hidup di bawah kekuasaan Kerajaan Buddha Sriwijaya. Perjalanan dari Sumatera sampai ke Makkah pada abad itu dengan mempergunakan kapal laut, dan transit dulu di Tanjung Komorin, India. Konon, perjalanan memakan waktu 2,5, sampai hampir 3 tahun. Jika tahun 625 dikurangi 2,5 tahun, maka yang didapat adalah tahun 622 Masehi, lebih 6 bulan. Untuk melengkapi semua syarat mendirikan sebuah perkampungan Islam seperti yang telah disinggung barusan, setidaknya memerlukan waktu selama 5 hingga 10 tahun. Jika ini yang terjadi, maka sesungguhnya, para pedagang Arab yang mula-mula membawa Islam masuk ke Nusantara, adalah orang-orang Arab Islam generasi pertama para sahabat Nabi Muhammad, satu generasi dengan Ali bin Abi Thalib. Kenyataan inilah,
yang membuat sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara sangat yakin bahwa Islam masuk ke Nusantara pada saat Nabi Muhammad masih hidup di Makkah dan Madinah. Bahkan Mansur Suryanegara lebih berani lagi, dengan menegaskan bahwa sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, saat beliau masih memimpin kabilah dagang kepunyaan Khadijah ke Syam, disinilah beliau bertemu dengan para pedagang dari Nusantara, yang juga telah menjangkau negeri Syam untuk berniaga. Sebab itu, ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul dan mendakwahkan Islam, maka para pedagang di Nusantara sudah mengenal beliau dengan baik, dan dengan cepat dan tangan terbuka menerima dakwah beliau itu, ujar Mansur. Dalam literatur kuno asal Tiongkok, orang-orang Arab disebut sebagai orang-orang Teashi. Sedang Amirul Mukminin disebut sebagai Tan Mimoni. Disebutkan bahwa, Duta Tan Mimoni, utusan Khalifah, telah hadir di Nusantara pada tahun 651 Masehi, atau 31 Hijriah, dan menceritakan bahwa mereka telah mendirikan Daulah Islamiyah dengan telah 3 kali berganti kepemimpinan. Dengan demikian, Duta Muslim itu datang ke Nusantara di perkampungan Islam di pesisir pantai Sumatera, pada saat kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Hanya berselang 20 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Catatan-catatan kuno itu juga memaparkan bahwa para peziarah Buddha dari Cina sering menumpang kapal-kapal ekspedisi milik orang-orang Arab sejak menjelang abad ke-7 Masehi untuk mengunjungi India, dengan singgah di Malaka yang menjadi wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya. Jelas, Islam di Nusantara, termasuk generasi Islam pertama. Inilah yang oleh banyak sejarawan, dikenal sebagai teori Makkah. Jadi, Islam di Nusantara ini sebenarnya bukan berasal dari para pedagang India atau yang dikenal sebagai teori Gujarat yang berasal dari Snow Khurgronje. Melainkan, para pedagang ini sebenarnya berasal dari Jazirah Arab, lalu dalam perjalanan melayari lautan menuju Kutaraja atau Banda Aceh sekarang ini, mereka singgah dulu di Tanjung Comorin India, yang daratannya merupakan sebuah tanjung besar menjorok ke tengah Samudera Hindia, dan nyaris tepat berada di tengah antara Jazirah Arab dengan Sumatera. Sekarang coba kita buka Atlas Asia Selatan, kita akan bisa memahami mengapa para pedagang dari Jazirah Arab menjadikan India sebagai tempat transit yang sangat strategis, sebelum meneruskan perjalanan ke Sumatera maupun yang meneruskan ekspedisi ke Kanton di Cina. Setelah singgah di India beberapa lama, pedagang Arab ini terus berlayar ke Banda Aceh, Barus, terus menyusuri pesisir barat Sumatera, atau juga ada yang ke Malaka, dan terus ke berbagai pusat-pusat perdagangan di daerah ini, hingga pusat kerajaan Buddha Sriwijaya di selatan Sumatera, atau di sekitar Palembang. Lalu mereka ada pula yang melanjutkan ekspedisi ke Cina atau Jawa. Disebabkan letaknya yang sangat strategis, selain Barus, Banda Aceh ini telah dikenal sejak zaman dahulu. Rute pelayaran perniagaan dari Makkah dan India menuju Malaka, pertama-tama diyakini bersinggungan dahulu dengan Banda Aceh, baru menyusuri pesisir barat Sumatera menuju Barus. Dengan demikian, bukan hal yang aneh, jika Banda Aceh inilah, yang pertama kali disinari cahaya Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab. Sebab itu, Banda Aceh sampai sekarang dikenal dengan sebutan, Serambi Makkah.